Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UGD SD Negeri Progo 2, Bapak Sugianto SPD MPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru UGD SD Negeri Progo 2, juga teman-teman dari Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di UPT SD Progo 2 ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Ibu Desi Kusumadewi SPD. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai muqassimul awqat atau pembawa acara akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Desi, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita baca Ummul Kitab. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. Ya, ya Ustaz. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas di acara ini disilakan hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Dilanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada panjenengan pun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore nanti Guru Desi dan Bapak Ibu guru semuanya serta adik mahasiswa umum yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan dayanya pada kesempatan hari ini kita masih diberi sehat dan sempat untuk bisa bertemu di kelas terindah ini dalam rangka diseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini terlambat karena kegiatan di Convention ini juga baru selesai. Tadi langsung meluncur Guru Desi. Dan Bapak Ibu juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Desi yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan juga tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang positif juga terhadap Bapak Ibu guru yang lainnya. Terus terang ini apa yang disampaikan ini adalah merupakan hal yang baik dan juga hal yang perlu menjadi suatu kebiasaan kepada bagi yang lain untuk selalu berbagi, sehingga materi yang didapatkan dari manapun kepada siapapun ini bisa dibagikan untuk bisa kita sharingkan dalam rangka meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan destinasi budaya positif ini Bu Desi. Jadi budaya positif, bagaimana nanti penerapannya di kelas masing-masing, kelas 1 sampai dengan kelas 6, mungkin bisa kita pakai sebagai rujukan apa yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Dan nanti bagaimana penerapannya di kelas nanti bisa kita laksanakan di kelas masing-masing sebagai aksi nyata kita di dalam melaksanakan budaya positif. Nah, kalau misalnya di PMM ini juga ada keyakinan kelas juga ada, maka nanti kalau panjenengan melaksanakan di kelas masing-masing ini sekaligus ini juga bisa dipakai sebagai aksi nyata panjenengan untuk mengunggah aksi nyata di PMMM. Kalau misalnya ini sudah bisa diunggah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dengan 32 jam yang bisa dipakai nanti untuk naik tingkat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Desi ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ini kita bisa meningkatkan kompetensi. Yang kedua, ini juga bisa mendapatkan sertifikat. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, ini bisa menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana penerapannya ke anak-anak agar pembelajaran bisa belajar, anak-anak bisa belajar dengan baik. Yang sekarang ini semuanya apa yang kita laksanakan semuanya ini berfokus pada anak. Kita belajar, kita meningkatkan kompetensi, semuanya adalah merupakan peningkatan kompetensi kita dalam melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada anak. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha inda ta'at darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa samatil adab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatit tayyi wa qahri rijal. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah ya hayyu ya qayyum ya ghaffaru dzunub ya dzal jalali wal ikram. Amisna ala dinil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi serangkaian acara pada siang hari ini, dan untuk selanjutnya nanti waktu sepenuhnya diberikan kepada Ibu Desi terkait dengan diseminasi penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Eko sebagai pembawa acara. Di sini saya ada tugas, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Perkenalkan, untuk fasilitator saya adalah Bapak Wahidi Utomo dan pengajar praktik saya Ibu Anissa Oktarina SEGR, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Desi Kusuma Dewi. Di sini yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini apa makna budaya positif? Budaya positif yaitu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
kita akan bermain game, yaitu bermain kepalang tangan. Coba Bapak Ibu semua yang ada pasangannya ataupun yang tidak ada pasangannya, coba salah satu yang ada pasangannya menggenggam tangan. Tangannya digenggam. Bayangkan di dalam genggaman tangan kalian ini terdapat sesuatu yang berharga. Nah, teman kalian mencoba ingin membuka genggaman tangan kalian. Bagaimanakah kalian? Sikap kalian seperti apa? Jika ada teman kalian yang ingin membuka kepalang tangan Anda yang berisi sesuatu yang berharga, dicoba bermain game kepalang tangan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda membuka atau menutup kepalang tangan Anda? Bagaimana? Ada yang membuka, ada yang tetap menutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau mengontrol untuk membuka dan menutup kepalang tangan? Iya, betul. Diri kita sendiri. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalang tangan kita. Apakah kita membuka tangan atau menutup kepalang tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Sekarang selanjutnya ke perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat guru mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu terbentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu peristiwa tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan akan terbentuk. Nah, di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Untuk di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Nah, sekarang ada pertanyaan romantik ya. Menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ada yang tahu? Disiplin? Disiplin tepat waktu ya. Terus pernahkah Bapak Ibu guru menerapkan disiplin di kelas? Punya pernah. Nah, di sini ada rasa sedikit tentang makna disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai apa yang kita hargai? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya nilai-nilai positif itu pada profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sikap disiplin itu tumbuh dari dalam diri anak untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan dari orang lain tetapi dari dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini konsep utama budaya positif yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, contohnya yaitu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, tentang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Di sini adalah humor, bermain, antusiasme dan tertawa. Nah, ini ada contoh kasus di sini, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2
di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni di sini ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jika Anda menjadi Bu Ambar, apa? Memanggil Doni, terus bertanya, mengambil makanan temannya. ya, ya betul, Citra betul. Mengapa menanyakan kepada Doni mengambil makanan temannya? Nah, berarti kita akan mengetahui kebutuhan apa yang perlu kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi oleh Doni. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu, seperti yang dikatakan Bu Citra, mencari alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di cerita tadi Doni lapar dan orang tuanya mungkin tidak membawakan bekal ya. Jadi dia tadi sikapnya dengan meminta kepada temannya. Yang kedua, kebebasan. Doni merasa bosan. Bisa saja kebutuhan Doni itu ingin kebebasan karena apa? Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena mungkin bekal yang dibawakan itu selalu sama. Ya, yang selanjutnya itu kebutuhan kesenangan. Di sini Doni bisa saja dia hanya iseng dan ingin menikmati wajah ekspresi temannya yang kesal karena dimintai makanannya. Ya, yang keempat yaitu kebutuhan kasih sayang Doni yang ingin diterima. Teman Doni kan, kalau Doni memaksa temannya untuk meminta makannya, otomatis temannya kan menjadi memperhatikan. Berarti sebenarnya Doni itu membutuhkan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Di sini Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut karena menuruti keinginan Doni, sehingga temannya memberikan makanannya. Dia merasa berkuasa karena memaksa temannya tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan tematik. Saat Anda hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan guru berprestasi? Menurut Anda apa? Dari Anda datang tepat waktu, Bapak Ibu guru datang tepat waktu itu inginnya apa? Ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah atau apa? Betul, Pak Iko. Ya, kita sebagai guru harus bisa menghargai waktu, datang tepat waktu, begitu juga menghargai diri sendiri dengan contoh sebagai bisa menjadi tauladan bagi anak didiknya. Dengan kita datang tepat waktu, otomatis murid-murid akan melihat kita sehingga dia akan mengikuti kita karena guru sebagai tauladan muridnya. Seperti itu. Berarti motivasi apa Pak Iko? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, betul. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini adalah motivasi eksternal ya, intrinsik. Kalau yang motivasi internal atau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi menghargai diri sendiri. Kita sebelumnya itu ya melakukan apa namanya?
Kita mulai. Ya, Ini apa Bu? guli-guli jam-jam. Guli-guli jam-jam. Iya. Gulai sapi. Boleh-boleh nah. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu ada pertanyaan pemantik dulu. Apa yang Bapak Guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Menegur, Mengambilnya secara individu, mata-mata, menegur, mengajar ada yang individu, memberikan hukuman, ada yang memberikan hukuman, bisa? Ada yang mempunyai pendapat lain? dimarahi. Dimarahi. Apakah betul seorang guru bila ada murid yang melakukan pelanggaran itu melakukan seperti itu? Ada. Ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak direncanakan biasanya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Atau konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai aturan, yang selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi, menurut Bapak Ibu, mana yang seharusnya diberikan kepada murid? Apa? Restitusi ya. Di sini bisa menciptakan proses kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya dalam segitiga restitusi berikutnya. Nah, di sini mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, pertanyaan nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya. Di meja tulisnya itu apa? Konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman, ya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, berarti Bapak Ibu sudah paham tentang konsekuensi dan hukuman, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada menghukum, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima itu manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini penghukum, yaitu seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ada yang seperti tadi, ya lari seperti tadi.
Ya, untuk membuat rasa bersalah biasanya guru akan lebih bersuara lebih lembut daripada penghukum, ya tipe penghukum. Kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Di sini posisi teman sebagai teman itu kadang murid, misalkan ada murid saya dengan satu murid saya misalkan bernama Tirta, saya sebagai teman dia, kadang si Tirta ini tidak mau menuruti perintah guru yang lain karena sudah merasa teman dengan guru yang satu. Biasanya seperti itu kalau murid sebagai teman dengan guru, perilakunya akan seperti itu. Kalau pemantau itu berarti mengawasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak mau memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Berhormat bendera selama 1 jam ini ya termasuk apa? Menghukum. Misalkan ada pertanyaan, ada gurunya memberikan ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dengan kata-kata demikian akan membuat merasa bersalah seorang murid. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Sebagai teman biasanya kata-kata yang digunakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu misalkan sebagai teman. Untuk sebagai pemantau biasanya kata-kata yang digunakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini adalah termasuk apa? Kalimat untuk pemantau. Yang selanjutnya yaitu untuk manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kalau manajer lebih apa? Menanyakan alasannya. Jadi tidak langsung menghukum siswa. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku coba di kalimat nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk apa? Posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Apa? Membuat merasa bersalah, betul. Kalau yang kedua, patuhi aturan saya atau awas apa penghukum, betul. Yang selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, betul, manajer. Yang keempat, ayo bantulah demi bapak ya, teman. Betul. Yang kelima, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Betul. Nih, 1, membuat rasa bersalah. Yang kedua penghukum. Yang ketiga tadi manajer. Keempat teman. Yang kelima pemantau. Nah, pertanyaan pemati. Apa alasan Bapak Ibu ketika menggunakan helm saat mengendari motor? Kenapa? Biar tidak ditilang ke polisi. Terus apa lagi? Iya betul, menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan itu termasuk juga nilai-nilai kebajikan yang tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai kebajikan ini yang apa nantinya akan menumbuhkan budaya positif. Nah, keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai universal yang salah satunya untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku,
negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gesen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam insting ya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama yaitu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Yang selanjutnya yaitu meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini peraturan ya. Peraturan dan keyakinan bedanya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas lebih ke tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yaitu bisa diganti dengan menghormati orang lain. Kalau di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan keselamatan atau menghormati orang lain. Di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas bisa dengan kata kesehatan. Berganti atau menunggu giliran di peraturan. Kalau di keyakinan kelas bisa menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker bisa di keyakinan kelas yaitu kesehatan atau keselamatan. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Maaf, ini gambarnya hilang, ada di depan. Kayak contoh keyakinan kelas di kelas 2 ya. Ini pertama mengajak anak-anak untuk menulis keyakinan kelas yang ada di dalam sticky note, lalu menempelkan di depan. Nanti dari seluruh pendapat anak-anak itu mana yang akan disepakati untuk dibuat menjadi keyakinan di dalam kelas. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi itu apa ya? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah segitiga restitusi, contohnya di depan ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikannya ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini contoh kalimatnya yaitu
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Terus yang kedua yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah satu tadi ya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi yang dia inginkan. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yaitu yang pertama bisa apa yang kita percaya sebagai kelas akademik keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang selanjutnya yaitu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau bisa juga dengan kamu mau jadi orang seperti apa. Kemarin hari Senin yang lalu saya juga mencoba melakukan restitusi kepada murid saya yang makan di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung, yaitu dengan memanggil anak itu. Yang pertama tadi juga melakukan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Ini contoh ya kemarin yang saya lakukan. Ini adalah resolusi saya kemarin. Ada dua slide.
adalah contoh kemarin segitiga restitusi yang saya lakukan kepada murid kelas 2 Mas Tirta, yaitu karena makan saat pelajaran di dalam kelas. Tadi ini juga melakukan sesuai dengan ini, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinannya. Keyakinannya apa? Dia tidak akan mengulangi lagi dan akan tidur tepat waktu, bangun di pagi hari, akan sarapan dulu agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi untuk makan di dalam kelas. Tadi kan saya tanya, kenapa alasan kamu makan di dalam kelas? Karena lapar, seperti itu. Jadi untuk memperbaiki dirinya bagaimana, dan dia akan menyebutkan kalau akan memperbaiki kesalahan dengan bangun lebih awal sehingga bisa sarapan di rumah. Nah, sekarang sesi tanya jawab, membuka satu pertanyaan. Kayak ini ditanya, Citra ya. Untuk keyakinan Iya, Citra. Baiklah, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Bu Desi, untuk keyakinan kelas itu gunanya untuk apa ya Bu? Ya, terima kasih Bu Citra atas pertanyaannya. Keyakinan kelas itu sangat penting digunakan karena keyakinan kelas itu salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan di kelas, gunanya untuk membangun budaya positif. Karena di dalam keyakinan kelas mengandung nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan melaksanakan keyakinan kelas di sekolah nantinya akan mewujudkan tujuan pendidikan pembelajaran yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas tadi Bu Citra bisa melakukan dengan seperti tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas dengan muridnya. Jadi yang keyakinan kelas beda dengan peraturan. Keyakinan kelas nanti bisa bercurah pendapat dengan muridnya. Terus nanti kegiatannya dipilih nanti dari seluruh pendapat siswa mana yang akan digunakan untuk keyakinan kelas di kelas seperti itu. Ya, yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas bukan dibuat oleh guru, tetapi guru dengan murid. Nanti yang disepakati, yang nanti murid akan lakukan seperti apa. Tentunya dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kata dilarang berbicara di kelas, dilarang, tidak seperti itu. Kata-katanya lebih kata-kata yang positif seperti itu. Mungkin Bu Citra apa budaya positif yang sudah dilakukan Bu Citra di kelas atau di sekolah? Budaya positif yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu biasanya mengucapkan salam, ya, terus minta tolong jika ada teman yang butuh bantuan, itu ya minta tolong, kata-kata itu senyum, salam, sapa, minta tolong, dan ucapan terima kasih. Itu kalau di kelas saya itu juga sudah termasuk kesepakatan ya Bu? Iya, itu sudah termasuk juga budaya positif yang perlu diterapkan di dalam kelas karena sopan santun sangat penting bagi anak sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menceritakan budaya positif yang sudah pernah dilakukan di dalam kelasnya. Mungkin Pak Iko atau Kak Pri bisa menceritakan budaya positif yang sudah dilakukan di kelasnya. Terima kasih waktunya Bu Desi. Secara umum untuk budaya positif di setiap kelas, khususnya kelas saya ya, itu hampir sama dengan Bu Citra ya. Jadi di situ dibiasakan 5S 1A kalau di kelas saya. Jadi ada tambahan senyum, sapa, salam, sopan santun, dan Alisya.
Alisa? Alisa itu apa? Yaitu slogan terkait dengan P5 kita di sekolah saya ini khususnya. Sama, sekolah kita sama maksudnya. Jadi di UPT SD Kelor 2 ini, yaitu ketika lihat sampah itu diambil terus dibuang di tempat sampah. Ayo lihat sampah, ambil. Ini kata-katanya yang masih belum bisa saya kadang-kadang ketika menggaungkan kata Alisa itu kepanjangannya itu tanda bacanya itu kadang-kadang masih bisa disalahartikan oleh anak-anak. Dilihat kok terus nggak diambil kadang gitu. Ayo lihat sampah gitu kadang-kadang. Ya, jadi masih perlu di pembiasaan satu ya. Salah satu budaya positif di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahin lagi, Binda. Mungkin bisa menceritakan budaya positif apa yang ada di dalam kelas 1, karena kelas 1 ini sangat istimewa. Mungkin banyak apa ya bisa diceritakan budaya positif di kelas. Terima kasih Bu Desi untuk penerapan budaya positif di kelas 1. Sebetulnya hampir sama dengan yang kelas yang lain. Kalau di Pak Eko itu 5S plus 1A, kalau di saya 6S. Lebih banyak ini. S yang ke-6 adalah saling. Oh iya betul. Nah, jadi kita biasakan ketika anak melihat ada tamu, dibiasakan itu yaitu senyum dulu, salam, berkata sopan santun sikapnya, kemudian tidak lupa untuk salim. Seperti itu Bu Desi. Nah, untuk mendisiplinkan anak-anak di kelas 1, saya sudah membuat keyakinan kelas yang salah satunya adalah yaitu ketika mereka saling bertengkar itu saya selalu mengingatkan bahwa kalian itu harus ingat keyakinan kelas kita apa, yaitu salah satunya itu menghormati teman. Jadi untuk penerapan budaya positif itu harus setiap hari dilakukan, dan keyakinan kelas itu kalau di kelas 1 setiap hari gurunya nggak boleh waleh untuk mengingatkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Indah atas penyampaiannya budaya positif di kelasnya. Sangat bagus ya Bapak Ibu. Ternyata di UPT SDN Telogo 2 ini sudah melakukan budaya positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, yaitu ada 5S tadi ditambah juga Alisa ya. Tadi ambil, ayo ya sampah ambil. Itu adalah budaya positif yang perlu diterapkan anak agar anak-anak bisa berorientasi pada nilai profil pelajar Pancasila. Demikian adalah diseminasi dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.